Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar menjadi masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang tinggi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal dapat berakibat pada setiap individu, yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperoleh. Dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan akhlak bangsa dan negara. Sistem pendidikan di Indonesia mengikuti zaman yang semakin berkembang, membuat perubahan dalam sektor kehidupan tak terkecuali juga di sektor pendidikan. Dari waktu ke waktu, pemerintah berupaya memperbaiki kualitas sistem pendidikan yang ada agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Namun, menurut beberapa pakar pengamat pendidikan menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun dibuktikan dengan data peningkat indeks pengembangan manusia dari UNESCO tahun 2000. Dari 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Biarpun mengalami penurunan, negara Indonesia tetap berusaha secara bertahap dari tahun ke tahun demi meningkatkan indeks pengembangan manusia dengan berbagai perubahan dan metode yang ada. Peningkatan yang terdapat pada data tersebut tidak menutup kemungkinan di Indonesia masih terdapat kesenjangan pendidikan karena membuat peserta didik yang ada tidak dapat berkembang dengan baik dan merata. Oleh karena itu, banyak bermunculan kasus tentang kekerasan terhadap guru ataupun siswa, kasus tentang fasilitas sekolah yang tidak memadai, bahkan banyak juga tentang kasus siswa yang berhenti sekolah dikarenakan biaya. Karena hal ini sangat tidak baik bagi perkembangan Indonesia di masa mendatang, karena mereka nantinya adalah calon penerus bangsa Indonesia di masa yang akan datang, yang akan membuat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional yang diadopsi oleh banyak sekolah negeri dan swasta. Pendidikan di Indonesia sendiri, sistem pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu formal, meliputi sekolah pada umumnya seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Sedangkan non-formal seperti misalnya homeschooling, dan Indonesia sendiri mewajibkan belajar selama 12 tahun. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1947, Indonesia menerapkan rencana pelajaran yang dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Tahun 1964 diubah menjadi Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Tahun 1968 diubah menjadi Kurikulum Sekolah Dasar. Tahun 1973 diubah menjadi Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Tahun 1975 kembali diterapkan Kurikulum Sekolah Dasar. Tahun 1984 diubah menjadi Kurikulum 1984 yang merupakan kurikulum pengembangan dari Kurikulum 1975. Di tahun 1994 diubah menjadi Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan kurikulum operasional pendidikan. Tahun 1997 dilakukan revisi terhadap kurikulum 1994.
Tahun 2004 diubah menjadi Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Tahun 2006 diubah menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, dan pada tahun 2013 ditetapkan menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari Kurikulum 2006 dan kurikulum yang diterapkan hingga saat ini. Mengapa sistem pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah atau tertinggal? Ada banyak faktor yang menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Di antaranya yaitu 1. Sistem pembelajaran yang hanya terpaku kepada buku. 2. Pembelajaran dengan metode ceramah dan satu arah. 3. Kurangnya sarana belajar. 4. Tidak digunakan metode pertanyaan terbuka. 5. Maraknya budaya menyontek. 6. Mahalnya biaya pendidikan. 7. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Dampak sistem pendidikan yang tertinggal. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tentunya merupakan harapan yang diinginkan setiap manusia, dan dampak negatif adalah sesuatu yang menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, penerapan pendidikan yang berjalan tidak baik akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini merupakan penghambat bagi suatu proses kelancaran dalam sebuah proses kelancaran belajar mengajar, dan peristiwa ini banyak terjadi di dunia pendidikan formal. Salah satunya presentasi dan perkembangan peserta didik tertinggal, presentasi nilai akademik menurun, peserta didik cenderung merasa bosan dengan pembelajaran atau malas, peserta didik terbebani dengan pembelajaran yang terlalu terfokus menghafal dan mengingat materi yang diajarkan, sementara hanya mempunyai daya ingat yang sangat terbatas. Nah, di sini ada 3 peran penting untuk membangun sistem pendidikan agar bisa maju, yaitu yang pertama adalah peran orang tua. Nah, untuk orang tua harus bisa membangun rasa percaya anak, dikarenakan sebelum dididik di sekolah, yang pertama mendidik anak tersebut adalah kedua orang tua. Nah, kalau rasa percaya berhasil dibangun anak sejak dini, maka kemungkinan potensi-potensi dari anak tersebut bisa bermunculan, sehingga sejak kecil anak harus bisa mendapatkan pendidikan yang lebih banyak dari kedua orang tua. Nah, untuk yang kedua adalah peran guru. Nah, untuk peran guru, cara guru mengajar juga mungkin bisa diubah untuk solusi memperbaiki sistem pendidikan yang masih belum berkembang atau masih tertinggal. Nah, menurut kami, di zaman sekarang cara seorang guru mengajar itu tidak bisa disamakan dengan cara mengajar 10 tahun yang lalu. Nah, butuh pembaharuan atau perbaikan metode belajar mengajar. Sudah tidak bisa lagi guru menggunakan metode belajar atau mengajar yang lama. Nah, dulu guru hanya sekedar menyampaikan sumber materi yang disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, untuk semua peserta didik bisa mengerti ceramah dari guru tersebut untuk diberikan KBM yang sifatnya timbal balik antara guru dan murid. Nah, untuk bisa lebih maju, kita harus bisa memberikan kesempatan pendapat siswa dan guru saling sharing tentang masalah yang sedang dihadapi. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu peran pemerintah. Kita tahu bahwa
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kita, Pak Nadiem Makarim, tengah berusaha ya. Diharapkan bisa membawa inovasi yang lebih baru untuk pendidikan di negeri ini. Seperti yang kita tahu, di awal masa jabatan Pak Nadiem sudah membuat rencana pembaruan untuk pendidikan di Indonesia. Pak Nadiem juga tengah berusaha mengatasi masalah pendidikan di Indonesia dengan istilah Merdeka Belajar. Menurut Pak Nadiem, siswa itu butuh diasah kemampuan bernalarnya, kemampuan menyelesaikan masalahnya, menemukan solusi, serta memiliki pemikiran kritis dan kepekaan sosial yang tinggi. Konsep ini tentunya akan mengubah belajar mengajar dengan menjadi multi arah, sehingga bisa membuat proses belajar menjadi lebih inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Bukan cuma siswa yang hanya mendengarkan guru mengajar di depan kelas saja. Solusi yang mungkin bisa kita lakukan yaitu yang pertama, yakin kalau sistem pendidikan Indonesia akan menjadi lebih baik. Yang kedua, fokus mengembangkan diri. Dan yang ketiga, ikut menjadi agen perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.